Ya, selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Oke, sepertinya semua sehat ya. Ada yang tidak hadir? Sekretarisnya mana? Ya, Chelsea gimana? Oh, hadir semua. Oke. Ya, pertemuan sebelumnya kita sudah ada diskusi kelompok ya nak. Ada 6 kelompok, yaitu tentang artikel yang kalian bahas satu persatu tentang penyakit dan teknologi sistem peredaran darah ya. Sudah selesai semua? Ya, kemarin sudah Ibu katakan ada beberapa hal yang harus dinilai dari diskusi kelompoknya, kemudian dari presentasinya. Mudah-mudahan semuanya hari ini bisa mempresentasikannya. Apa perlu duduk berkelompok? Iya. Duduk berkelompok kita ya? Iya. Oke, silakan dulu duduk berkelompok. Ya, biar berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing ya. Sebelum nanti tampil presentase. Pelajari di pertemuan yang lalu ya. Apa saja penyakit-penyakitnya? Apa saja penyakit-penyakitnya? Ada anemia, ya. Apalagi leukemia, bronkikardia atau aritmia ya. Artinya denyut jantung tidak seirama, iramanya tidak stabil, gitu ya. Kemudian apalagi ada gagal jantung, ada serangan jantung, ada penyumbatan pembuluh. Kemudian apa fungsi dari defibrilator? Kemarin apa fungsi dari defibrilator? Iya, coba Lovely. Ya, memicu detak jantung kembali menjadi normal. Oke, ya kira-kira seperti itu yang akan kita paparkan hari ini juga ya nak. Harus lebih rinci lagi. Sudah selesai kelompok 1 sampai kelompok 6? Sudah bagus persiapannya ya. Silakan saja langsung maju ke kelompok ya, kelompok 1. Silakan kelompok 1. Jadi kesimpulan dari tugas yang telah kami kerjakan adalah bahwa ECG yaitu teknologi elektrokardiogram yang dapat membantu para dokter mendeteksi kondisi jantung pasien secara lebih cepat. Sekian presentasi dari kami. Maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Oke, ya. Itu tadi dari kelompok 1 tentang ECG ya. Jadi untuk apa ECG ini? Untuk mendeteksi keadaan jantung. Jadi orang-orang yang punya kelainan untuk jantungnya biasanya di ECG dulu atau dideteksi dengan ECG dulu, gitu ya. Sehingga dokter bisa mengerti apa yang lain dari jantungnya. Kan apakah ritmenya, apakah otot jantungnya, apakah elektrik jantungnya atau yang lainnya. Gitu ya. Kelainan pada jantung sehingga bisa dirujuk nanti ke ya rumah sakit yang lebih baik lagi untuk jantungnya. Kan gitu ya. Jadi ini kalau ECG ini hanya teknologi untuk mendeteksi, tapi ini menjadi salah satu hal yang penting sebelum nanti akan ada teknologi lain untuk membantu kelainan jantungnya, gitu ya. Bisa dipahami sampai sini? Bisa. Itu hanya penguatan dari Ibu tadi ya. Harusnya ada yang bertanya, gitu ya kan? Oke, kita lanjut aja ke kelompok 2 bisa? Ya, silakan kelompok 2. Dari artikel yang kami terima yang akan dibacakan oleh Jonathan. Henti jantung mendadak merupakan kondisi organ jantung berhenti total tanpa ada gejala awal penyertanya. Hal ini akibat terjadinya gangguan listrik jantung sehingga aliran darah yang membawa asupan energi dan oksigen terhenti. Henti jantung mendadak dibagi oleh 2 bagian, yaitu sudden cardiac arrest, yaitu setelah pasien dapat ditolong secara medis, dan sudden cardiac death atau pasien yang tidak tertolong.
Henti jantung mendadak dapat disebabkan berbagai hal. Secara umum, henti jantung mendadak disebabkan oleh adanya riwayat dari penderita penyakit jantung koroner, pasien dalam kondisi jantung membesar, kelainan di otot atau kabis jantung, bahkan adanya gangguan irama jantung. Gejala awal mula henti jantung antara lain pusing, lemas, nyeri dada, sesak napas, dan lainnya. Selanjutnya, Bagaimana harapan hidup pasien yang telah terkena henti jantung mendadak? Cara-cara agar pasien yang telah terkena henti jantung mendadak agar tidak terkena kembali, diantaranya yaitu menjalani pola hidup sehat, rutin konsultasi ke dokter spesialis jantung, dan menghindari kebiasaan buruk yang pernah dilakukan sebelumnya. Jika pasien yang telah terkena henti jantung mendadak tidak melakukan poin-poin di atas, maka henti jantung mendadak akan menyerang kembali kapanpun dan dimanapun. Yang keempat akan dibacakan oleh Christian. Jadi setelah yang keempat ada bagaimana teknologi kesehatan yang dapat membantu mengatasi kasus henti jantung mendadak. Jelaskan. Jadi kasus henti jantung mendadak bisa menggunakan teknologi defibrilator. Teknologi ini dilakukan dengan cara memberikan kejutan listrik melalui dua lempeng logam kepada dada. Kejutan listrik tersebut membuat jantung berkontraksi lagi dan berdenyut kembali seperti kala normal. Berikut ini adalah gambar teknologi defibrilator. Rangkuman kami akan membuka tanya jawab. Ada yang ingin bertanya? Silakan mulai dari nomor 1. Mau bertanya, apa perbedaan antara henti jantung mendadak sama serangan jantung? Pertanyaannya itu kan tadi perbedaan henti jantung mendadak dan serangan jantung. Kalau henti jantung itu kondisi di mana jantung berhenti karena ada gangguan irama. Biasanya disebabkan karena gangguan listrik yang menyebabkan pompa jantung itu berhenti. Sedangkan serangan jantung itu terjadi karena sumbatan pada pembuluh darah di jantung. Bisa diterima. Selanjutnya akan ditutup dengan kesimpulan yang akan dibacakan oleh Theodor. Jadi kesimpulan atau rangkuman dari henti jantung adalah henti jantung merupakan penyakit yang mustahil untuk dihindari. Pada saat terjadinya henti jantung, secara langsung akan terjadi henti sirkulasi. Henti sirkulasi ini akan menyebabkan otak dan organ vital kekurangan oksigen dengan cepat. Namun saat ini ditemukan teknologi yaitu teknologi defibrilator yang merupakan teknologi dalam mengatasi henti jantung. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan tepuk tangannya untuk Lolo. Tiga. Artikelnya ini mengatakan bahwa henti jantung bisa diderita oleh siapa saja. Bisa diderita oleh siapa saja. Ya. Oke. Ya, lompat yuk, silakan. Pertama, kami akan membahas tentang mengenal sekilas transplantasi jantung. Transplantasi jantung adalah proses bedah di mana jantung yang sakit akan diganti dengan jantung donor. Transplantasi jantung dapat secara drastis meningkatkan kualitas hidup dan harapan hidup seseorang. Transplantasi jantung mungkin dapat disebut sebagai salah satu operasi yang paling sulit di dunia. Operasi yang kedua adalah apa sajakah faktor yang mempengaruhi harapan hidup setelah transplantasi jantung. Faktor tersebut adalah mencakup usia, jenis kelamin, kepatuhan pasien, dan kecocokan donor jantung tersebut. Oke, pertanyaan yang terakhir, faktor apa sajakah yang menjadi pertimbangan dalam pengobatan transplantasi jantung? Pertimbangannya yang pertama itu sudah tidak ada cara lain, yang kedua biaya yang mahal, yang ketiga tidak ada pendonor, yang keempat satu-satunya cara yang menawarkan untuk harapan hidup. Sekian presentasi dari kami, apakah ada pertanyaan? Presentasi kami akan menyebutkan kesimpulan kami. Jadi kesimpulan dari Let's Maker adalah dari penjelasan di atas menunjukkan bahwa alat pacu jantung tanpa kabel aman dan bermanfaat. Penelitian yang besar dan waktu yang lama masih diperlukan untuk memantau keamanan dalam penggunaan alat ini. Dari presentasi kami akan menutup melalui Velka.
Jalan-jalan ke Amerika. Pulangnya beli good time. Terima kasih atas perhatian Anda and see you next time. Oke, sudah selesai dari kelompok 5 ya. Ditutup dengan adanya pantun dari welcome ya. Oke, langsung saja ke kelompok 6. Kemudian nanti kita akan rangkum ya. Ya, silakan kelompok 6. Hari ini kami akan mempresentasikan tentang hidup dengan jantung buatan. Pertama-tama kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Benanggora sebagai moderator. Saya Arjo. Harapan hidup pasien yang telah melakukan seseorang mendapatkan jantung buatan. Pertanyaannya yang akan dijelaskan oleh Theo. Yang ketiga, bagaimanakah harapan hidup pasien yang telah melakukan seseorang mendapatkan jantung buatan? Jadi harapan hidup seseorang mendapatkan jantung buatan tergantung dari beberapa faktor, seperti tingkat keparahan gangguan irama jantung. Misalnya sejauh ini paling lama pasien dengan jantung buatan dapat hidup kurang lebih 10 tahun. Pertanyaan keempat akan dijawab oleh Santa. Bagaimana tingkat keberhasilan jantung buatan? Tingkat keberhasilan jantung buatan sejauh sekitar 98%. Ada nggak dampak dari jantung buatan itu? Terima kasih sudah bertanya. Sebelum itu kami akan mendiskusikan jawaban kami. Jawab Riza. Kami akan menjelaskan lagi apa efek sampingnya. Efek sampingnya adalah pendarahan, infeksi, pengumpalan darah, stroke, gangguan katup jantung yang baru menjalani perbaikan atau pergantian serangan jantung, dan jantung tidak teratur atau aritmia, pankreatitis, pneumonia, gangguan pernapasan dan kematian. Terima kasih ya. Tadi sudah mendengarkan presentasi dari kelompok 1 sampai ke kelompok 6 dan ada beberapa pertanyaan yang sudah dijawab dengan baik. Ya. Terima kasih untuk kelompok 1 dan kelompok 6. Oke. Kelompok 1 sampai kelompok 6. Tepuk tangan dulu untuk semuanya. Siapa yang paling bagus kelompoknya? Kelompok mana yang paling bagus? Kedua. Ada yang bilang 2, ada yang bilang 4. Kita kasih dulu tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Kita akan akhiri pembelajarannya. Silakan pindah ke tempat duduk masing-masing. Yuk, cepat. Balik aja ke tempat duduk masing-masing. Udah selesai duduknya di tempat? Ya. Berarti di pertemuan berikutnya kita akan melakukan soal evaluasi ya tentang sistem peredaran darah. Silakan dipersiapkan karena kita sudah mempelajari semua materi ya, Nak ya. Ya. Oke, sekian pembelajaran kita. Terima kasih. Selamat pagi.